Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar dan memperlakukan firman-Mu itu oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10 dan ayat 11 yang berbunyi, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai tema yang diangkat dari renungan kita ini adalah panduan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Renungan tentang firman Tuhan hari ini merupakan panduan hidup bagi kita orang yang beriman percaya kepada Kristus yang telah diurapi Roh Kudus untuk hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan seperti berikut ini. Pertama, hidup menuruti bimbingan Roh Kudus agar menghasilkan buah roh, supaya semua orang yang berkenan untuk memuliakan nama Tuhan itu sungguh-sungguh kita arahkan dapat merasakan kasih dan damai sejahtera melalui diri kita. Kedua, memberlakukan karunia Roh Kudus yang kita terima daripadanya, dan apabila kita berbicara hendaknya secara terus terang dan memang dengan lemah lembut untuk menyampaikan firman Tuhan itu sendiri yang penuh kasih, mampu membakar semangat orang lain untuk turut ikut melayani apa yang dikehendaki Tuhan sesuai dengan panggilannya, juga mampu menghibur orang yang sedang berduka cita atau bersedih hati. Ketiga, melayani sesama dengan sungguh-sungguh, karena jika sedang melayani sesama kita umat manusia, hendaknya kita mau melayani dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, dengan kemampuan yang memang sudah dikaruniakan kepada kita tiap-tiap orang, anak-anak Tuhan ini. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, maka apa yang kita pikirkan, yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan, hendaknya semua itu dengan motivasi untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan berbuahkan kasih untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita umat manusia, sehingga nama Tuhan sajalah yang harus dipuji dan dimuliakan. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Filipi 1 ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan, dan mampukan kami juga oleh pertolongan Roh Kudus melakukan semuanya ini menurut rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami di masa depan. Mampukan kami juga untuk berharap melalui doa permohonan ini kepadamu, dikala kami sedang menghadapi berbagai macam pergumulan yang ada di sekitar hidup kami, ketika kami menghadapi pergumulan, persoalan, permasalahan hidup yang sungguh sangat menyesakkan hati kami saat ini. Berikan kiranya melalui pertolongan Roh Kudus kami dapat mencari solusi maupun jalan keluarnya
sehingga kami tidak terpuruk maupun tidak terobsesi oleh persoalan itu semua, sehingga kami mengandalkan diri kami sendiri untuk mencari jalan keluarnya, tetapi tetap kami memohon bimbingan kuat kuasa Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kami juga ingin serahkan seluruh keberadaan kami akibat dari pergumulan yang sedang kami hadapi. Dapat saja saat ini kami merasakan adanya sakit penyakit yang mengganggu keberadaan baik jasmani kami maupun keberadaan rohani kami, yang sedikit banyak dapat mempengaruhi bukan saja diri kami pribadi, siapapun kami di dalam hidup pribadi sebagai anggota keluarga, dapat berdampak kepada hal yang tidak baik juga bagi orang lain ketika kami terbawa-bawa oleh keinginan dan kehendak kedagingan kami yang lebih diutamakan. Untuk itu kuat kuasa Roh Kudus mampukan kami agar boleh sungguh-sungguh mengandalkan-Mu, sehingga segala sesuatu yang kami akan hadapi ke depan benar-benar kami dituntun, diarahkan, dibimbing oleh kuat kuasa Roh Kudus saja. Saat ini Bapak, kami ingat bagi semua orang yang kami kasih dan sayangi, yang juga sedang mengalami sakit penyakit maupun juga gangguan kesehatan. Bukan juga agar kami tetap tahu bahwa para medis, dokter, obat yang digunakan semuanya itu adalah tetap merupakan alat atau sarana Tuhan untuk memungkinkan kami mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu. Karena mujizat kesembuhan boleh terjadi hanya menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.